Gimana caranya Asta tuh yang super duper sibuk yang Semuanya juga sibuk, Mbak. Tapi kayaknya kalau ngelihat Asta tuh waduh gimana gitu. Itu bisa aja dia yang ngerjain tesis tuh cuman 1 semester. Juga mendukung banget. Soalnya aku tuh pasti banyak nanya, banyak nggak ngerti gitu. Dari mata kuliah yang kita jalani dulu, apakah mata kuliah tersebut itu bisa melengkapi atau menambah dalam kinerja Mbak Asta menurut Mbak Asta? Sih membantu banget sih Pak Dokter kalau dari apa yang sudah dipelajari di kuliah gitu. Yaitu khususnya yang tadi saya ceritakan, saat ini dengan kondisi kita mau membenahi proses pengembangan SDM yang ada karena ada struktur organisasi yang banyak berubah, dari sisi manajemen juga banyak berubah. Kita mengoptimalkan SDM yang ada. Makanya ini khususnya tentang ODI nih jadi sangat membantu saya nih untuk membuat satu plan ke depannya nih untuk memperbaiki proses pengembangan di company ini gitu. Kalau sebenarnya sih SDMKM tuh yang dipelajari kan pasti semua berkaitan ya. Yang penting ada hubungannya dengan individu gitu, dengan manusia gitu ya. Iya benar. Jadi dan organisasi juga gitu khususnya. Dan ini di HR itu juga banyak butuh butuh tahu strateginya pengembangan seperti apa, terus bagaimana nih untuk mengukur potensi individu gitu. Jadi memang pas banget sih ilmunya ini bisa diaplikasikan ke dunia kerja gitu. Apalagi kan ini kan namanya psikologi terapan. Jadi waktu itu juga pas kuliah kan banyak dosen tamu nih yang menjelaskan, menceritakan nih pengalaman mereka di company mereka masing-masing. Jadi lebih kebayang sih, oh kayak gini ya prosesnya gitu. Terus bagaimana cara pengaplikasiannya ilmu-ilmu yang udah dipelajari ini ke dalam dunia nyata tuh seperti apa. Jadi lebih kebayang karena juga itu ada dosen tamu, banyak dosen tamu yang datang kan waktu itu, waktu kuliah gitu. Dan juga di kelas kan juga teman-teman kan berasal dari industri yang berbeda gitu kan, macam-macam. Jadi itu juga jadi kalau di pemerintahan seperti ini, atau kalau di industri yang lain mungkin itu seperti ini gitu. Jadi dengan adanya kuliah ini tidak cuma dari materi yang dipelajari, tapi juga dari teman-teman di kelas kan juga kita bisa saling sharing gitu. Itu sih juga manfaatnya yang saya dapat sama kuliah. Mbak, yang tadi kan sempat nyinggung tentang WFH ya Mbak selama masa pandemi ya Mbak. Iya. Dari pengamatan Mbak Asta, WFH dengan WFO, mungkin ini di luar tema utama hari ini ya. WFH dan WFO itu secara kinerja bagaimana Mbak Asta ya dari sisi? Nah, kalau dari kami memang company melaksanakan WFH untuk sebagian besar karyawan gitu. Mungkin hanya ada beberapa orang yang harus WFH, khususnya yang level manajer ke atas itu, dan juga tim task force kita itu yang biasanya ke WFO. Nah efeknya kalau dari saya pribadi ya, saya sih WFH cukup bisa menyesuaikan ya, dan cukup cocok sih kalau saya, karena jadi lebih cepat nih. Contohnya kalau WFH kita kan biasanya pagi kita harus ke kantor dulu,
terus pulang nanti macet segala macem. Sekarang kita WFA, ya udah kita bisa langsung pagi-pagi buka laptop. Terus misalkan ada meeting, kadang kita juga udah nggak perlu tuh cari-cari ruangan atau ada alasan, wah ini jauh jadi kita nggak bisa meeting gitu misalnya dengan pihak eksternal. Nah kalau sekarang ya udah tinggal arrange jadwal, terus juga bisa ketemuan secara online gitu. Tapi itu juga kadang jadi tantangan juga sih, karena saya pernah meeting itu bisa di jam yang bersamaan bisa lebih dari satu. Jadi yang kuping kanan itu meeting A, kuping kiri meeting B gitu. Laptopnya 2 ya Mbak? Iya, satunya pakai HP, satunya pakai laptop gitu. Jadi emang, dan ya udah nggak ini ya, karena ini WFH, balik lagi mungkin kaitannya dengan digitalisasi ya. Jadi kita dituntut untuk jadi lebih cepat karena semuanya kita pakai mostly pakai online, jadi prosesnya lebih cepat, kita kerjanya pun juga harus lebih cepat gitu. Mungkin kalau untuk tim-tim tertentu yang misalkan contohnya finance gitu ya, finance atau procurement, itu kan mungkin butuh tetap tatap muka ya di kantor, atau ada dokumen-dokumennya nggak mengganggu sih WFH ini gitu. Ya paling kalau ini aja sih karena pandemik ya, jadi memang nggak bisa kemana-mana, itu yang lebih mengganggu sih. Tapi kalau WFH-nya sih masih bisa adaptasi. Justru nggak bisa shoppingnya yang mengganggu ya Mbak? Ya iya betul, nggak bisa refreshing nih. Nggak bisa Iya. refreshing, jadi pekerjaan ya udah bekerja terus gitu. Sebenarnya ya WFH itu kan kalau kata Asta lebih efisien ya lah. Nggak makan waktu buat pergi ke kantor segala macam. Tapi di satu sisi ada keribetan juga karena akhirnya semua orang lebih gampang bikin rapat ya. Akhirnya satu waktu sama bisa jadi ada lebih dari satu meeting gitu. Nah, kira-kira nih Pak, dulu waktu belajar, ya, tapi kan kita diajarin yang namanya strategic management, terus ada human resource information system, bahkan organisasi itu sudah di apa ya, kedepannya itu settingannya udah nggak yang birokrat kayak sekarang yang mekanistis yang udah organisasi yang amuba gitu. Nah, kira-kira dari hasil belajar kemarin pas S2, terus ternyata kita menghadapi situasi yang luar biasa yang kayak pandemi gini, ada hal-hal yang beneran bisa diterapin nggak sih Pak? Mungkin kalau kaitannya waktu kita belajar tentang change management ya Mbak, karena kan memang ini kan change management kan kita mempelajari gimana sih caranya untuk melakukan suatu perubahan dalam organisasi tetapi diterima juga oleh individunya gitu, oleh SDM-nya gitu, dan oleh manajemen gitu. Nah, kalau dari yang dilakukan oleh kita saat ini tim HR, memang kita sudah secara bertahap itu melakukan perbaikan sistem juga sih gitu. Memang belum sepenuhnya karena itu target kita juga di tahun kedepannya gitu. Karena kan kita prosesnya juga nggak instan ya untuk melakukan perubahan sistem gitu. Kalau dari hal yang kita pelajari waktu kuliah, mungkin dari sistem HRIS itu bisa membantu untuk tahu lebih banyak bagaimana untuk memproses atau membuat suatu sistem yang baik, yang terintegrasi. Terus juga tadi change management, bagaimana orang misalkan pada saat pandemi langsung berubah nih skema kerjanya jadi WFH gitu. Gimana biar orang kan cenderung reaktif ya gitu. Jadi gimana cara kita memanage agar orang-orang itu tetap menerima skema yang baru, terus juga
kualitas kerjanya juga tidak menurun gitu. Nah, cara yang dilakukan pada saat itu company, setiap orang itu kita kasih laptop pastinya yang tadinya tidak bisa. Terus juga beberapa orang juga diberikan kayak fasilitas modem gitu ya, modem yang memang perlu gitu. Terus kalau dari segi manajemen, ya kita tetap menginfokan bahwa tujuan dari WFH ini seperti apa. Terus intinya kan kita mau untuk mengutamakan safety dan kesehatan teman-teman gitu kan. Jadi ya kita infokan bahwa dengan hal-hal yang berubah ini ya sebenarnya kita fokusnya itu untuk menjaga kalian loh gitu. Bukan karena kita mau melarang-larang atau merubah seenaknya gitu. Terus juga dari kita juga memberikan atau menyusun suatu protokol lah gitu. Ketika orang diminta, orang yang tadinya sudah WFH terus kan berubah lagi jadi WFH untuk beberapa orang, kita berikan protokol. Terus dari vaksin juga di-provide oleh company juga gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal sih yang menjadi satu bentuk awareness organisasi terhadap employee-nya. Jadi walaupun ada perubahan yang masif dan tak terduga ini, kita tetap mengutamakan keselamatan mereka gitu sih intinya. Jadi ya cukup banyak sih materi yang sebenarnya bisa diaplikasikan di kondisi pandemi saat ini gitu, termasuk WFH. Iya, menarik ya. Berarti nggak cuma change management itu tadi kan ada intervensinya juga ya, Tak ya? Karena ya betul. Menghadapi situasi yang baru, gimana cara memperlakukan orang-orang, Iya. membangunkan awareness soal kondisi yang terjadi dan kinerja harus tetap sama kayak waktu belum ada pandemi gitu kan ya? Iya, betul-betul. Kadang juga kalau di tim aku ya, biar nggak stres gitu, dari line manager mengadakan pertemuan online gitu untuk ya udah kita happy aja, nggak ngomongin pekerjaan. Jadi itu satu di company itu kita bikin kelas-kelas olahraga atau mungkin temen gitu. Coba sharing kayak di dalam Instagram gitu. Jadi company kita tuh kayak lewat Instagram kita menyampaikan videonya itu tentang hobi-hobi mereka lah gitu. Kalau yang masak, ya udah bagi resep masak di situ gitu. Olahraga, nanti ada olahraga. Jadi itu salah satu bentuk company sih biar teman-teman tuh tetap waras ya istilahnya di WFH ini. Dan juga ada konseling juga gitu. Ada konseling yang kita sediakan. Iya. Gitu sih salah satu bentuknya. Gimana caranya Asta tuh yang super duper sibuk yang semuanya juga sibuk Mbak. Tapi kayaknya kalau ngelihat Asta tuh waduh gimana gitu. Itu bisa aja dia yang ngerjain tesis tuh cuman 1 semester. Ada hal yang menurut Asta bisa membantu Asta mempercepat atau gimana? Waktu itu sempat juga dalam masa yang singkat itu sempat down juga. Bisa diceritain nggak? Ya, pastinya Mbak. Pasti down dan stres banget ya. Juga udah stres juga gitu karena pekerjaannya banyak, terus waktunya terbatas, ada kuliah juga gitu. Aku jelaskan kalau tesis itu memang karena hoki pertama, karena juga dapat pembimbing yang juga suportif juga, terus juga komitmen sih. Jadi memang di awal kuliah tuh memang udah komit, pokoknya nih harus tepat waktu gitu. Dan dari awal tuh memang nggak ekspektasi tinggi gitu. Nggak ngarep untuk dapat nilai yang sempurna atau ya perfect atau apa gimana, yang penting bisa selesai tepat waktu. Terus kalau itu kan dari sisi internal ya, dari sisi aku.
Kalau dari eksternal itu dari pengambilan data, karena juga udah tahu datanya, kantor tuh juga mendukung banget gitu. Jadi kalau ada kekurangan apa langsung dibantu. Atau kalau misalkan perlu ngerjain tesis gitu, ya udah nih kerjain aja dulu ini yang kerjaan ini aku backup aja gitu. Jadi memang dari lingkungan juga mendukung sih Mbak gitu. Terus dari teman-teman juga, teman-teman di kampus itu juga mendukung banget. Soalnya aku tuh pasti banyak nanya, banyak nggak ngerti gitu. Pas sidang juga semuanya pada bantu aku nyiapin sidang gitu. Yang super ribet itu. Ya Pak Dokter itu salah satunya yang bantuin banget. Terus juga teman-teman yang lain. Sama dari pembimbing ya, walaupun kita bimbingannya online, tapi dari pembimbing juga nggak ada apa ya, kesulitan lah untuk dihubungi gitu. Jadi komunikasinya cukup baik. Itu sih Mbak Septi kalau dari aku. Karena aku juga ya udahlah yang penting lulus gitu, ekspektasinya nggak terlalu tinggi juga Oh iya, waktu itu Asta ini ya, gitu. soalnya bimbingnya di luar negeri ya, lagi di luar, jadi Iya, belum pandemi pun udah bimbingannya online ya. iya betul. Udah latihan online duluan sebelum masanya. Dan juga pembimbingku kayaknya mengerti sih, aku tuh pengen ya udah yang penting lulus gitu. Jadi suportif Nah, juga yang Iya, pas gitu. dulu online bimbingan itu pakai Zoom apa enggak ya Mbak? Kayaknya bukan ya. Jadi ingat gaya on. Enggak, waktu itu tuh by apa ya? Waktu itu ada sistemnya, jadi kita ngumpulin paper kita gitu kan, nanti ada revisi-revisinya, terus kalau misalkan memang butuh diskusi ya phone call gitu, tapi misalnya bisa WhatsApp atau apa gitu. pakai Skele kah? Iya, salah satunya pakai Scaling kalau nggak salah satunya. Atau by email papernya dikirim. Nanti kalau memang ada diskusi lanjutan ya bisa lewat WhatsApp call atau apa gitu. Yang menarik tuh pas intervensi tuh, tak kan kamu satu kantor nggak ada yang barengan kuliahnya kan ya? Enggak. Sendiri ya. Terus harus bikin intervensi. Terus gimana tuh ceritanya kamu bisa akhirnya menjalankan itu semua dan selesai? Nah, karena pada saat itu memang ada isu. Jadi yang aku angkat di tesis adalah isu yang memang sedang terjadi di company gitu. Jadi pada saat itu company memang butuh satu solusi lah. Gimana sih cara mengatasi itu? Nah, pada saat melakukan intervensi pas banget kan, berarti itu yang memang perlu di trial gitu istilahnya. Solusinya itu gitu. Nah, dibantu juga sama tim aku yang lain sebenarnya untuk tim di kantor ya untuk mengumpulkan datanya gitu sih. Jadi kemudahannya itu dari pihak line manajerku gitu juga memperbolehkan, karena memang itu adalah mungkin salah satu solusi yang bisa menyelesaikan isu saat itu gitu. Pas banget ya, pas lagi ada isu, pas lagi dapat teknik intervensinya, pas Asta lagi tesis. Iya, makanya itu Keren. hoki aja sih Mbak. Tapi ini sih, Pak, kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya yang kita pelajari selama 3 semester lah ya, semester terakhir kan tinggal satu mata kuliah ya, itu menurut Asta, dari 1 sampai 10 efeknya di angka berapa ya? Apakah beneran nih judulnya psikologi terapan beneran bisa diterapin di kantor atau gimana? Kalau aku mungkin 1 sampai 10 itu nilainya 8 ya Mbak. Kenapa bukan 10? Karena kita tuh harus menyesuaikan juga, ada guidance yang dikasih dari headquarter gitu. Ada aturan yang memang kita nggak bisa ganggu gugat dari headquarter gitu. Jadi ya kita mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari ya bisa, tapi ya mungkin nggak sempurna 10, skor 10 gitu. Kita harus adjust juga dengan culture, organisasi, terus aturan yang ada dari headquarter gitu. Karena kan kita sebagai subsidiary sebenarnya kan yang ada di Indonesia gitu.
Oh, berarti nyesuaiin aturannya double dong ya, dari headquarter juga, dari internal pemerintah Indonesia juga, belum dari Kementerian BUMN ya. Iya, itu makanya dari berbagai pihak lah kita harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak. Jadi kita juga melangkah juga harus hati-hati sih gitu. Ya, kita sih berusaha sebaik mungkin ya untuk bisa mengaplikasikan idealnya seperti ini gitu kan. Tapi kan kita pada saat di dunia nyata gitu kan kita harus mempertimbangkan yang lain juga gitu. Kalau udah masalah regulasi atau prosedur ya kita tetap follow itu sih gitu. Boleh nanya next plan-nya apa Mbak? Mau ngambil S3? Next plan-nya sih mungkin apa ya? Kalau saya sih pengennya berada di bagian yang berbeda kali ya pengennya. Jadi bisa merasakan dan mengaplikasikan si ilmu SDMKM ini lebih banyak lagi gitu. Karena kalau saya sudah berpindah-pindah ke beberapa bagian di HR gitu, bisa lebih ke gambar secara menyeluruh ini ya gitu. Terus jadi kalau sekarang kan ini saya lebih terkait development gitu kan. Jadi belum bisa mengaplikasikan semua ilmu yang saya dapat pada saat S2 gitu. Itu sih, tapi kalau S3 kayaknya waduh Pak, saya harus mengulang kondisi kayak dulu kayaknya sulit. Iya, Sekolah iya. sambil kerja tuh kayaknya waduh berat sih, cukup berat. Kalau Mbak Asta lebih suka generalis atau spesialis Mbak arahnya? Kalau aku sih pengennya nyobain ke semuanya justru Pak Dokter gitu. Jadi bisa kebayang nih apa yang udah kemarin dipelajarin. Misalkan sekarang kan saya development, tapi saya belum pernah ngerasain di HRIS atau di rekrutmen cukup lama gitu. Pengen ngerasain, jadi mungkin lebih ke general ya gitu. Jadi ketika nanti ada kesempatan, misalnya saya sudah ada experience di berbagai hal itu, terus ada kesempatan lain nih, jadi saya udah kebayang gitu, apa sih yang dikerjakan, apa yang ilmu yang diperlukan nih untuk melakukan pekerjaan itu. Ada ini nggak apa closing statement gitu atau pesan-pesan buat yang masih nyari-nyari aku mau nerusin apa ya nih untuk biar mereka tertarik untuk ikut S2 terapan, kira-kira ada yang mau disampaikan kah? Mungkin dari aku kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngambil S2 gitu ya, tapi bingung ini psikologi terapan cocok nggak ya? Nah, bagi teman-teman yang mungkin berada di atau bekerja di organisasi, terus juga mau tahu nih jawaban atas isu-isu yang biasanya terjadi di organisasi, itu bisa di psikologi terapan karena yang kita pelajari itu juga hal-hal yang bisa diaplikasikan tuh dalam organisasi. Terus kalau untuk SDMKM, karena menurutku ini ilmu yang cukup cukup jarang ya karena mungkin ada baru beberapa orang yang mendalami ilmu ini. Aku pun juga belum dalam, jadi butuh belajar lagi. Jadi ilmu ini tuh bisa jadi added value buat kita gitu di lingkungan gitu. Jadi ilmu ini tuh ya jadi daya jual kita juga sih. Kita bisa men-share juga ilmu tentang SDMKM. Setahu aku juga sekarang berubah ya. Sekarang tuh SDM aja. SDMKM SDM aja, nggak ada SDM KM. aja ya. Di jasa kita kan gitu. Tapi ada muatan Iya, KM-nya tetap, knowledge ya, management-nya tetap. ada KM-nya. Jadi ya bagi teman-teman yang mau sih atas isu-isu organisasi, mungkin bisa ikut di psikologi terapan, khususnya SDMKM gitu. Karena tidak hanya mempelajari tentang manusianya, tapi juga sistem secara keseluruhan itu seperti apa. Itu sih dari aku. Ya. Tepuk tangan. Kasih Asta pencerahannya. Oke, kayaknya cukup ya Mbak. Mbak Septi, Oke. Mbak Zuri, Oke. dan Asta. Thank Kita you. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau bisa Lain offline sih kesempatan nanti. yang happy-happy aja.
nggak Amin. ngomongin Ngomongin apa makan? Oke, terima kasih Mbak Hasta, Mbak Septi. Oke, kalau Sampai ketemu gitu, lagi. ya makasih Pak Dokter, Mas Iko. Sama-sama. Mas Zuri, Mbak Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.